Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Semoga Allah SWT mengabulkan doa ini dan memberikan kebaikan di dunia serta akhirat kepada kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sadari bahwa cobaan adalah ujian dari Allah. Oke, ini hal pertama yang harus kita pahami dulu. Cobaan itu adalah ujian dari Allah. Iya, ujian. Sama kayak waktu sekolah dulu. Bedanya, ujian dari Allah nggak ada jadwalnya, nggak ada kisi-kisinya, dan nggak bisa dicontek. Cobaan itu bisa datang tiba-tiba, tanpa kita minta, tanpa kita duga. Tapi ingat, setiap cobaan punya maksud. Allah ingin menguji seberapa kuat iman kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Nah, sekarang kita harus paham, ujian itu tanda keimanan kita sedang diuji. Jadi, kalau tiba-tiba hidup kamu terasa berat, jangan buru-buru merasa Allah nggak sayang. Justru Allah lagi ngasih kesempatan buat kita naik kelas. Tapi sayangnya, banyak dari kita lebih sering protes ketimbang introspeksi. Berhenti mengeluh, mulailah bersyukur. Yang kedua nih, agak sedikit nyindir ya. Kenapa? Karena seringkali saat cobaan datang, kita lebih sibuk mengeluh daripada bersyukur. Mulai dari curhat ke teman, update status galau, sampai menyalahkan keadaan. Padahal, apa benar keluhan itu menyelesaikan masalah? Coba deh pikir, bukannya dengan mengeluh, kita malah makin terpuruk? Lupa, kalau Allah yang memberikan cobaan itu juga Allah yang punya solusinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu. Karena dengan begitu kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jadi, pas cobaan datang, coba tahan diri buat nggak langsung mengeluh. Sebaliknya, lihat sekitar kita. Bersyukurlah, karena mungkin cobaan kita masih lebih ringan dibandingkan orang lain. Ketika kita mulai bersyukur, hati kita juga akan lebih tenang menghadapi masalah. Tetap berdoa dan jangan pernah putus asa. Ini yang sering kita lupa saat cobaan datang. Doa. Ya, berdoa. Kenapa kita sering lupa? Karena biasanya saat masalah datang, kita sibuk mencari solusi sendiri. Kita mencoba mengatasi masalah dengan logika, tenaga, atau bahkan bantuan manusia lain. Padahal ada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa kita nggak langsung minta bantuan ke Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, cobaan itu adalah saat terbaik buat kita mendekatkan diri ke Allah. Jangan buru-buru cari jalan keluar sendiri, tapi tanya dulu ke Allah. Curhat ke Allah lewat doa, minta pertolongannya. Jangan putus asa. Ingat, cobaan itu datang dengan solusi yang sudah Allah siapkan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar minta ke Allah dengan sepenuh hati? Ingat bahwa kesabaran itu kunci. Sekarang kita masuk ke poin keempat, sabar. Ini nih, yang sering terdengar gampang tapi berat dijalani. Kita tahu sabar itu penting, tapi seringkali kita merasa sabar itu terlalu lama prosesnya. Kapan ya cobaan ini selesai? Kok lama banget? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Cobaan itu selalu butuh kesabaran.
Bukan cuma buat nunggu solusinya datang, tapi juga buat menjaga hati kita tetap tenang. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi sabar adalah menerima bahwa semuanya berjalan atas izin Allah. Jangan biarkan kegelisahan dan ketidakpastian merusak ketenanganmu. Kalau Allah sudah janji untuk menolong, tinggal sabar aja kan? Percayalah, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dan yang terakhir, nih poin paling penting. Percayalah bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Ini janji Allah, bukan sekadar kata-kata motivasi. Setiap cobaan yang datang, pasti akan diikuti dengan kemudahan. Masalahnya, kita kadang terlalu sibuk fokus sama kesulitannya, sampai lupa melihat tanda-tanda kemudahan yang sudah mulai Allah siapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." 2 kali Allah ulang ayat ini, seakan-akan ingin memastikan kita benar-benar paham bahwa cobaan itu bukan akhir cerita. Tapi, pernah nggak kita benar-benar yakin sama janji Allah ini? Atau kita malah sibuk menyalahkan keadaan dan menutup pintu-pintu kemudahan yang sudah Allah buka? Teman-teman, cobaan datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Jangan biarkan cobaan membuat kita jatuh dalam kegelisahan. Ingat, Allah nggak akan pernah memberi cobaan di luar kemampuan kita. Bersyukurlah, berdoalah, bersabarlah, dan yakinlah bahwa setelah ini, kemudahan akan datang. Semoga kajian ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Jangan buru-buru panik kalau cobaan datang. Ingat, Allah selalu bersama kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.